Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Limpahan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh yang memberikan kesempatan kepada kita terus menerus untuk menikmati daripada anugerah kenikmatan dan rahmatnya yang tak terhingga daripada bilangan jumlahnya. Terlebih pada malam hari ini, alhamdulillah kita memasuki malam kedua di bulan Ramadan. Malam-malam di bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan rahmat, serta terbukanya pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang seluas-luasnya bagi mereka hamba-hambanya yang tentunya mengharapkan segala sesuatu pemberian yang lebih agung yang diberikan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita pada malam hari ini karena masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal kewajiban kita di dalam menuntut ilmu, yang mana amal ini merupakan amal yang diwajibkan di dalam syariat agama kita, dan ganjaran daripada amal kewajiban kita yang lakukan pada malam hari ini tentunya berlipat ganda karena kita berada di malam bulan suci Ramadan. Dilipat gandakan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat hingga 700 kali lipat. Maka tidak ada yang pantas kita lakukan selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena anugerah kenikmatan, kemudahan, kekuatan, kesempatan, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di dalam majlis Fatimiyah yang insya Allah majlis yang dipenuhi dengan keberkahan, rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bertambahlah keberkahan di majlis kita pada malam hari ini dengan kehadiran guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarram Al-Ustaz Jamadi dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Zuhairi, serta guru kita yang akan mengisi pada malam hari ini, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Hafif bin Abdullah. Oleh karenanya tanpa memperpanjang kalam, marilah kita simak baik-baik apa yang menjadi kajian daripada malam hari ini, sehingga pada malam hari ini kita membawa bekal yang bermanfaat, bukan saja bermanfaat di dunia akan tetapi bermanfaat pula hingga kelak di akhirat kita berjumpa dengan Rabbul Alamin dan juga berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Hafif bin Abdullah, yatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi
ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد نوينا تعلم والتعليم تذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه وقربه. Segenap jamaah Majlis Fatimiyah yang berbahagia yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, wabil khusus khadimul majlis al-Ustaz Haji Syukran Ma'mun matta'anallahu bituli hayatih, juga hadir di tengah-tengah kita Ustaz Jauhari, Ustaz Jamadi, juga hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Fahmi, Al-Attas. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga kecipratan keberkahan dari guru-guru kita semuanya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, ini malam yang kedua daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita tadi pagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah malam kita dari malam pertama sampai malam ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga amal ibadah Ramadan yang telah kita dapatkan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah, kita ini berada di waktu yang sempit. Ibadatun fil harj ka hijratun ilayya. Ibadah di waktu yang sempit seperti hijrah kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Padat waktu kita jemaah sekalian ya. Buka puasa langsung sholat tarawih, dari sholat tarawih langsung berangkat menuju majlis. Ini bukanlah hal yang mudah kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya kita tidak sanggup jemaah sekalian. Tapi ini murni atas karunia taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bi taufiqihi saral muti'u yuti'u. Hanya karena taufik dari Allah seseorang bisa berbuat ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah. Karena pada bulan lalu Al-Fakir enggak hadir, sehingga pembahasan Jumat ini enggak selesai. Tapi Al-Fakir mohon izin kita lewatin dulu, skip pembahasan Jumat beberapa halaman, mungkin 2 atau 3 halaman. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan Jumatnya di pertemuan setelah bulan suci Ramadan. Karena kita ngambil munasabah. Munasabahnya kalau Al-Fakir bulan lalu hadir, pas nih pembahasannya tentang adabus syiyam. Tapi karena bulan lalu nggak hadir jemaah sekalian, kelewat pembahasan Jumatnya nggak selesai. Maka malam hari ini Al-Fakir mohon izin kita akan membahas adabus syiyam, adab berpuasa. Adab berpuasa yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin radhiyallahu anna wa ankum ila an qala. Adabus siyam la yanbaghi an taktasira ala sawmi syahri Ramadan fatatruka at-tijarah bin nawafil wa kasb ad-darajat al-'aliyah fil faradisi فتتحسر إذا نظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى الكواكب الدرية وهم في أعلى عليين. Kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam pendahuluan dari adab berpuasa. Adab berpuasa. Apa sih bedanya adab sama akhlak? Apa bedanya adab sama akhlak? Ya? Adab sama akhlak. Adab itu perbuatan. Kalau akhlak itu sifat. Ya, akhlak itu sifat, tawadu, ya, tawadu, sombong, nah, itu sifat tuh, akhlak masuknya, akhlak yang terpuji, akhlak yang terhina, ya, sombong. Nah kalau adab ini perbuatan, adab berpuasa,
adab makan, adab tidur. Adab berpuasa, adab makan, adab tidur. Nah, kita malam hari ini membahas adabus syiyam, adab berpuasa. Kita baru hari pertama berpuasa, masih panjang, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan ibadah-ibadah sehingga kita semuanya bisa menambah bekal ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, tidak pantas, nggak pantas kita ini kalau berpuasa cuma di bulan Ramadan aja. Nggak pantas tuh. Menurut Imam Ghazali nggak pantas, nggak layak seorang muslim puasa cuma di Ramadan doang. Kemudian dia ninggalin keuntungan perdagangan berpuasa dengan puasa sunnah. Kenapa? Karena dengan puasa sunnah seseorang bisa menaikin derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti bakalan nyesel orang yang males-malesan puasa sunnah. Orang yang males-malesan puasa sunnah, dia bakalan nyesel ketika nanti di akhirat melihat kedudukannya orang-orang yang puasa sunnah. Ini orang puasa bukan cuma di Ramadan doang, tapi Senin, Kamis, ya, dan macam-macam ibadah sunnahnya dia jalanin puasanya. Sebagaimana seseorang melihat kedudukan al-kawakibud durriyah, planet-planet yang ada di langitan, jemaah sekalian, wahum fi a'la illiyin, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi gara-gara menjalankan ibadah sunnah, gara-gara menjalankan ibadah puasa sunnah. Sementara orang yang cuma berbekal puasa wajib aja, ya punya kedudukan juga, tapi kedudukannya kalah tinggi dengan mereka yang menjalankan ibadah puasa sunnah. Ini pesan dari Imam Ghazali, jangan pelit-pelit ya jamaah sekalian. Wal ayyamul fadilati allati syahidatil akhbar bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalati thawab fi siyamiha. Dan puasa sunnah ini di hari-hari yang istimewa, udah banyak yang memberikan riwayat akhbar tentang kemuliaan puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah seperti hari Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, seperti hari Asyura. Hari Asyura ini 10 Muharram, dulunya difardukan puasa 10 Muharram. Ketika turun Al-Baqarah 183, maka man syaa shama wa man syaa aftara. Siapa yang mau puasa dipersilahkan di 10 Muharram. Siapa yang mau berbuka enggak berpuasa di 10 Muharram juga dipersilahkan, karena sudah difardukan di bulan suci Ramadan. Wal ashrul awal min Dzulhijjah, puasa sunnah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wal ashrul awal minal Muharram, 10 hari di bulan Muharram, awal bulan Muharram. Wa Rajabun wa Sya'ban, puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sya'ban. Itu puasa-puasa sunnah. Wa shaumul ashhuril hurum minal fadail, dan puasa-puasa di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah ini disunnahkan juga berpuasa. Sehingga orang-orang yang kemarin menyerang puasa Rajab nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Itu hadisnya, hadis sahih menjelaskan sum siyam syahrul hurum, puasalah puasa di bulan-bulan haram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga Muharram. Wahidun fardun wa thalathatu sardun, satu tunggal sendirian yaitu Rajab, 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga Muharram. Wa hadhihi fis sanah, dan ini semuanya berulang setiap tahunnya. Wa amma fis syahr, adapun yang setiap bulannya, fa awwalu syahr wa awsatuhu wa akhiruhu, puasa di awal bulan, puasa di pertengahan bulan, puasa di akhir bulan. Wal ayyamul bid, yaitu puasa ayyamul bid, ketika disebutnya ayyamul bid ketika hari-hari terang, malam-malam terang, yaitu malam 13, 14, 15. Wahiyya tsalits asyar wal rabi' asyar wal khamis asyar. Wa amma fil usbu', adapun puasa yang setiap pekannya, fa yaumul itsnin wal khamis wal jum'ah, hari Senin, hari Kamis, bahkan juga hari Jumat diiringi dengan hari Kamis. Jangan tunggal sendirian.
fatukaffar dzunubal usbu' bi shaumil itsnin wal khamis wal jum'ah. Maka ada dosa-dosa yang digugurkan setiap pekannya dengan menjalankan ibadah puasa hari Senin, puasa hari Kamis, dan puasa hari Jumat. Wa tukaffar dzunubasy syahr bil yaumil awal minasy syahr wal yaumil awsat wal yaumil akhir wal ayyamil bid. Tukaffar dzunubus sanah bi siyam hadhil ayyam wal ashhur al madhkurah. Ada dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan puasa di awal bulan, puasa di akhir bulan, dan puasa di pertengahan bulan. Mungkin selama ini kita mendengar puasa sunnah hanya ayyamul bid. Ada juga riwayatan yang menjelaskan puasa sunnah di awal bulan 1, 2, 3. Dan juga puasa ayyamus sud. Ayyamus sud yaitu di hari gelap di akhir-akhir bulan. Tetapi jemaah sekalian, riwayat yang paling kuat dan keutamaan yang paling dahsyat ialah puasa ayyamul bid. Puasa 3 hari setiap bulannya, tanggal 13, 14, 15. Puasa 3 hari pahalanya kayak puasa 30 hari jemaah sekalian. Dan ini yang dikerjakan di Darul Mustafa, puasa sunnah ayyamul bid, bukan Senin Kemis tapi ayyamul bid. Dapurnya nggak menyediakan makan pada siang hari, menyediakan sahur tanggal 13, 14, 15, yaitu ayyamul bid. Wala tazun idza sumta an-nasam huwa tarkut ta'am wasyarab wal wiqa' faqat. Ini jemaah sekalian, yang tadi kita sebutkan itu puasa-puasa sunnah, itu ibaratnya puasa pemanasan jelang bulan suci Ramadan dan puasa melepas daripada bulan suci Ramadan. Ibaratnya kita melaksanakan salat zuhur. Salat zuhur, sebelum salat zuhur yang 4 rakaat, setelah azan disunnahkan qabliyah zuhur. Berapa qabliyah zuhur jemaah sekalian? Berapa qabliyah zuhur? 2 rakaat ya. 2 rakaat yang muakkadah. Tapi kalau dia mau semangat juga 4 rakaat disunnahkan. Begitupun juga ba'da zuhur disunnahkan ba'diyah 2 rakaat. Tapi bagi yang punya semangat 4 rakaat 2 kali salam jemaah sekalian. Karena dalam riwayat yang melaksanakan salat sebelum zuhur 4 rakaat dan setelah zuhur 4 rakaat, harramahullahu 'alan niran. Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Dia mengerjakan salat sunnah qabliyah 4 rakaat sebelum zuhur, ba'diyah 4 rakaat setelah zuhur, harramahullah, Allah haramin jasadnya, dijagain jasadnya nggak kesentuh api neraka jemaah sekalian. Sama halnya dengan puasa-puasa sunnah sebelumnya. Kita puasa di bulan Sya'ban, puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Muharram. Itu semuanya pemanasan, puasa qabliyah kita sebelum ketibaan di bulan suci Ramadan. Orang-orang ngadain tarhib Ramadan itu di bulan Sya'ban. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya sudah mentarhib Ramadan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulidnya aja berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan bahkan maulidnya ya. Kemudian belum kelar maulid udah tiba Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ngadain lagi tabligh akbar Isra Mi'raj mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum kelar Isra Mi'raj udah kena jeda nisfu Sya'ban. Udah kena nisfu Sya'ban, rawahan, sampai akhirnya digabungin juga rawahan, nisfu Sya'ban plus Isra Mi'raj. Bahkan ada yang gabungin Isra Mi'raj, Maulid plus tarhib Ramadan. Maka jemaah sekalian, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah luar biasa. Orang-orang baru tarhib Ramadan itu di Sya'ban. Kita menempa diri kita 6 bulan sebelum tiba bulan suci Ramadan dengan mengagendakan agenda yang keseluruhannya menjadikan kita ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga melepas bulan suci Ramadan, kita adakan nanti 6 hari puasa di bulan Syawal. Itu puasa ba'diyah. Yang ini wajib, kemudian setelahnya ibadah puasa sunnah Sitta Syawal atau Sittan min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal. Jemaah sekalian istimewa, kita ini puasa di bulan Ramadan wajib, ketemu hari raya haram berpuasa, setelah hari raya sunnah lagi berpuasa. Sempurna ajaran Islam jemaah sekalian. Maka kata Imam Ghazali, wala tazunna idza sumta an-nasam huwa tarkut ta'am wasyarab wal wiga' faqat. Jangan pernah mengira
bahwa puasa itu hanya meninggalkan makanan, minuman, berhubungan. Ini kata Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, cuman lapar sama rasa haus doang. Kita ini jemaah sekalian, ada puasa syariat, ada puasa thariqat jemaah sekalian. Puasa syariat, ya udah, puasa syariat itu yang ngebatalin apa? Makan, minum, berhubungan, itu batal jemaah sekalian. Itu puasa syariat. Itu puasa syariat. Tapi puasa thariqat apa? Yang ngebatalin apa? Berbohong, itu ngebatalin. Fitnah orang, itu ngebatalin. Kemudian menggunjing orang, janji palsu, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, itu membatalkan pahala puasa. Itu puasa thariqatnya jemaah sekalian. Sekarang cek ada di level mana kita? Ada di level mana? Kalau cuman nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, mohon maaf, anak-anak kecil pun yang masih belajar usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu sama kita jemaah sekalian. Dia bisa nahan dari habis subuh, dari subuh sampai terbenamnya matahari maghrib, bisa sama. Kalau modelan puasa kita kayak begitu aja, sama kita kayak anak kecil jemaah sekalian. Padahal levelan kita semuanya udah masya Allah, udah lulus SMA, udah lulus kuliah, udah bekerja, udah berkeluarga. Maka jemaah sekalian coba cek puasa thariqat kita, puasa thariqat kita. Ini yang membedakan puasa syariat dengan puasa thariqat. Kalau puasa syariat gampang, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, sah puasanya. Tapi puasa thariqat menurut orang-orang sufi, tinggalin itu semuanya, nggak berbohong, nggak berdusta. Kalau puasa syariat dari subuh sampai maghrib doang waktunya jemaah sekalian. Gampang, dari subuh sampai maghrib selesai puasa syariat. Tapi kalau puasa thariqat enggak, terus dia dari subuh, maghrib sampai habis maghrib pun juga. Kenapa? Karena kalau dia habis maghrib boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan, tetapi tetap mengharamkan dirinya untuk berbohong, tetap mengharamkan dirinya untuk ghibah, tetap mengharamkan dirinya untuk memfitnah, tetap mengharamkan dirinya untuk memberikan janji-janji palsu jemaah sekalian, tetap mengharamkan dirinya untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa hakikat jemaah sekalian. Ada puasa kecil, ada puasa besar. Puasa kecil nih dari subuh sampai maghrib, itu puasa kecil. Puasa besar jemaah sekalian sepanjang waktu siang dan malam kita. Sampai kapan? Sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya inilah yang diimpikan dari madrasah Ramadan, dari puasa kecil yang kita bisa menahan hawa nafsu, menahan tidak bermaksiat dari subuh sampai maghrib. Harapannya bisa terus di malamnya juga demikian. Harapannya bisa terus bukan hanya di bulan suci Ramadan, selepas bulan suci Ramadan juga bisa melanjutkan jemaah sekalian. Inilah puasa kecil dan puasa besar jemaah sekalian. Puasa kecil dan puasa besar. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang berpuasa gak kebagian pahala puasa, hanya kebagian lapar dan haus. Tapi ada orang yang gak berpuasa jemaah sekalian, tapi dia dapat keutamaan yang lebih dahsyat daripada orang yang berpuasa. Dia nggak berpuasa, dia makan, dia minum, tetapi nggak pernah berdusta, tapi dia nggak pernah berbohong, nggak pernah memfitnah, nggak pernah janji palsu, seolah-olah dia berpuasa padahal dia nggak berpuasa. Maka kata Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, kam mim muftirin, berapa banyak orang yang muftir dalam keadaan tidak berpuasa, tapi dia mendapatkan haz, bagian dari orang yang berpuasa jemaah sekalian. Maka kita cek nih jemaah sekalian, momentum bulan suci Ramadan, kita melatih hanya hitungan mungkin 13 jam, 14 jam, tujuannya itu bisa kebawa terus sampai kita sering berpuasa, ya udah nggak makan nggak minum, lagi kesel sama orang, tar abis maghrib gua kasih perhitungan. Ada nggak kayak begitu jemaah sekalian? Abis maghrib tunggu loh jemaah sekalian, ini kita masih puasanya bocah, puasanya anak kecil, dendamnya ini dipendam nanti habis maghrib. Padahal mah sama juga tujuannya puasa, bukan cuma habis maghrib bebas ngapain aja, bukan habis maghrib kita hantam, bukan jamaah sekalian, habis maghrib harusnya kita masih bisa membawa bekas-bekas puasa yang tadi siang jamaah sekalian. Habis Ramadan harusnya kita masih bisa membawa
bekas-bekas ibadah puasa Ramadan kita di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Makanya kata Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Gembiranya apa? Farhatun indal iftar, satu kebahagiaan saat berbuka puasa maghrib, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu lagi kegembiraan saat berjumpa dengan Tuhannya. Saat dia makan habis maghrib, ya makan korma, makan kolak, itulah puasa syariat, buka puasa syariat. Tapi buka puasa hakikat, buka puasa tarikat nanti saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, saat dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa, waj'al khaira ayyamina yauma liqa'ik, atau waj'al as'ada yaumina yauma liqa'ik. Ya Allah, jadikanlah hari yang paling indah bagi kami ialah hari saat berjumpa denganmu, hari saat berpulang menghadapmu. Itu jamaah sekalian, kita minta sama Allah hari yang paling indah. Na'udzubillah, jangan sampai menjadi hari yang paling buruk. Makanya jenazahnya seorang mukmin itu disuruh disegerain, dikuburin jemaah sekalian. Kenapa? Karena udah nggak tahan, pengen buru-buru jumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala, pengen buru-buru jumpa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gaddimuni, cepetan gotong. Makanya kita lihat ada video yang bawa jenazah sambil lari jemaah sekalian. Tuh nggak tahu tuh filosofi mungkin dari hadis itu, tapi nggak sekenceng itu juga lari jemaah sekalian. Ada yang gotong jenazah kenceng banget jemaah sekalian. Ya Allah, nih orang mungkin modelnya kayak begitu kali ini. Apa jenazah pengen cepet-cepet, tandanya nih jenazah orang soleh. Tapi ya nggak begitu juga jemaah. Kita ngeri jatuh doang, ya. Kita ngeri jatuh. Dia buru-buru lari gitu. Emang disunnahkan, disegerakan. Kalau emang udah nggak ada urusan lagi, nggak ada yang ditunggu lagi, buru-buru dikuburin. Ini orang beriman pengen cepet-cepet sampai jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa, puasa syariat, cuman buka puasanya girang lagi ketemu kolak, ketemu sirup, ya, ketemu marjan, ketemu gorengan. Itu girangnya puasa syariat. Puasa hakikat kapan girangnya? Ketika berjumpa dengan Allah dengan keridhaan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa yang paling istimewa jemaah sekalian. Maka mudah-mudahan kita bisa puasa syariatnya sah, puasa tarikat dan hakikatnya juga bisa dapat jemaah sekalian. Amin. Allahumma amin. Bal tamamus shaum bikaffil jawarih, sempurnanya puasa dengan menahan anggota tubuh kita. Kulliha, semuanya diajak puasa. Kalau sekarang kita puasa syariat cuman nahan mulut doang, nggak makan, nggak minum, ya. Tapi kata Imam Ghazali ngajak semua anggota tubuh kita puasa. Tangan ikut berpuasa, kaki ikut berpuasa, mata ikut berpuasa, telinga ikut juga berpuasa. Semua anggota tubuh ikut berpuasa jemaah sekalian. Amma yakrahullah, menahan anggota tubuh dari sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yanbaghi an tahfazal aina anin nazar ilal makarih, jaga mata kita dari memandang hal-hal yang dibenci oleh Allah. Wal lisan 'anil nutqi bima la ya'nik, lisan banyak ngomong jemaah sekalian, banyak ngomong. Kita lagi berpuasa, apalagi mohon maaf orang berpuasa mulutnya bau, jangan banyak ngomong jemaah sekalian, ya. Jangan banyak ngomong. Benar kata Rasulullah SAW, la khulufa musa'im atyab indallah min rihil misk. Mulutnya orang berpuasa itu wanginya lebih sedap daripada wangi misik, tapi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan kita jemaah sekalian, di hadapan satu sama lain, masya Allah, tabarakallah. Hikmahnya kita jangan banyak ngomong. Kenapa? Mulut lagi bau. Tahan dulu, begitu jemaah sekalian. Tahan dulu. Ya kalau benerlah khulufam, tapi itu indallah. Dalam riwayat kata Imam Nawawi, maksudnya kenapa orang berpuasa ini punya diungkapkan oleh Rasulullah wanginya lebih indah, dari wanginya lebih sedap daripada rih misik, daripada wangi misik jemaah sekalian. Ini maksudnya pahalanya orang yang berpuasa itu lebih dahsyat daripada orang yang menjalankan ibadah sunnah pakai minyak wangi misik. Misiknya beneran jemaah sekalian, bukan misik bohong-bohongan, ya. Kalau misik beneran rasa-rasanya nggak ada yang harganya goceng jemaah sekalian. Kalau kita ada yang harga goceng ceban 20.000, misik nih, misik apaan? Misik yang asli nggak ada yang goceng jemaah sekalian. Nah kita mungkin belum dapetin misik yang beneran jemaah sekalian. Sebab apa? Itu punya keutamaan besar, harganya mahal, dipakai sunnah, keutamaannya gede.
Tapi kata Imam Ghazali itu kalah, harganya yang mahal, dipakai juga, kalah sama mulutnya orang berpuasa di sisi pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, wal udhun 'anil istima' ila ma harramahu Allah taala, dan telinga dijaga dari pendengaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih jaga telinga? Kalau jaga mata kita tinggal merem doang, tinggal kita tundukin doang jemaah sekalian ya. Tapi kalau jaga telinga gimana? Tutup telinga kita masih kedengeran juga. Kita masih kedengeran juga. Maka kata Imam Nawawi, cara menjaga telinga kita, kalau nggak bisa juga kepepet lagi ngomongin orang nih, kita lagi puasa, apa yang harus kita perbuat? Yang harus kita perbuat, bangkit dari majlis itu. Oh susah, aneh nggak bisa. Kalau udah gibah kayak begitu, aneh nggak bisa, udah makanya mati langkah dah, duduk udah, mau nggak mau dengerin. Ketika kita dengerin, kita kebagian dosa. Ada nggak model gitu? Aneh kalau duduk sama dia nih, udah nggak bisa bangun dah. Ketika kuping kita dengar jemaah sekalian, nikmatin kebagian dosanya gitu, kebagian dosanya. Maka kata Imam Ghazali, kata Imam Nawawi, cara kafarah atau mengingkari dari dosa mendengar ghibah, gunjing dan sebagainya ialah dengan saat orang-orang lagi ngomongin, kita sibuk zikir, astagfirullah, astagfirullah, dalam hati, syukur-syukur pakai lisan boleh juga. Jadi kita lagi fokusnya, telinga kebuka jemaah sekalian, tapi kita lagi nggak fokus dengerin omongan ini orang, kita lagi fokus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau menyebut-nyebut nama Rasulullah SAW. Meskipun jasad kita ada di situ, telinga kita terbuka, tapi hati kita lagi fokus, yang kita ingat Allah, yang kita ingat Rasulullah SAW. Jadi nggak dengerin omongan-omongan orang di sekitar. Itu cara menghindari ghibah salah satunya jemaah sekalian. Nah di sini kita lanjutin lagi jemaah sekalian. Wal udhun 'ala al-istima' ila ma harramahu Allah ta'ala fa innal mustami' syarikun lil ga'il wa huwa ahadul mughtabin wa kadzalika takuffu jami'al jawarih kama takufful batna wal farj fa fil khabar, ya, begitupun kita menjaga seluruh anggota tubuh sebagaimana menjaga perut dan kemaluan kita. Di dalam riwayat, khamsun yufattirna as-sha'im, 5 hal yang membatalkan puasa, maksudnya membatalkan pahala puasa. Sah puasanya, pahalanya nggak kebagian, kan nggak enak jemaah sekalian. Secara tinjauan fikih sah dia, tapi tinjauan kira-kira amal ibadah puasanya gimana, diterima apa enggak, dapat nggak bonusnya, dapat nggak pahala dari Allah, nggak kebagian. Kalau seorang muslim ngerjain ini lagi puasa, berbohong, al-kadzib wal ghibah, namimah, nebarin fitnah, wal yaminul kadzibah, janji palsu, wan nazaru bisyahwah, dan memandang dengan pandangan syahwat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfath wala yafsuk wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kata Rasulullah, sesungguhnya puasa adalah benteng. Maka kalau kalian lagi berpuasa, jangan berkata buruk, jangan bertindak buruk. Kalau ada orang yang bikin kesel kita, ngajak ribut kita, ngajak berantem kita, berkatalah, ucapkan, inni shaim, ana lagi berpuasa. Bukan serta-merta ngomong ke itu orang, tapi ngomong sama diri kita, ngomong sama mata kita, sama telinga kita, tangan kita, kaki kita. Kita lagi puasa, tangan kita lagi puasa, kaki kita lagi puasa. Jangan nampokin orang, jangan nendangin orang, ya, jangan pelototin orang. Kita lagi puasa, ngajak puasa semuanya. Inni shaim, kita lagi puasa. Entar habis maghrib dilanjutin berantemnya jemaah sekalian. Itu tadi tuh puasanya orang syariat. Puasanya anak thariqat enggak. Terus di habis maghrib mah lanjut deh, lanjutkan puasanya. Dia makan, dia minum, tetapi tidak berantem. Dia makan, dia minum, tetapi tidak menebarkan fitnah dan sebagainya. Thumma jtahid an tuftira ala ta'amin halalin wa la tastakthir fatazida ala ma ta'kuluhu kulla lailatin. Kemudian sungguh-sungguhlah untuk berbuka puasa dengan makanan yang halal, dengan makanan yang halal, ya. Kalau ada yang halal jelas jemaah sekalian, ada yang halal jelas, pastiin dengan yang halal jelas. Kalau yang ragu-ragu kita tinggalin. Ini nggak ada label halalnya. Sekarang emang label halalnya juga kurang jelas jemaah sekalian ya. Logo halalnya aja sekarang udah kurang jelas.
Kita umat makin bingung jemaah sekalian. Umat makin bingung. Label halalnya kita bacanya susah. Ini bacanya benar halal atau bukan nih? Ya begitu kan. Maka di sini jemaah sekalian, cari yang halalnya jelas. Cari yang halalnya jelas. Udah halal, wala tastakthir. Jangan kebanyakan. Fatazid ala ma ta'kuluhu kulla lailatin. Itu nanti bakalan ngelebihin apa yang kita makan dari setiap malamnya. Fala farqa idza stawfaita ma ta'tad an ta'kulahu duf'atin fi duf'atin wahidah. Innamal maqsud bisiyam kasru syahwatik wa tad'if quwwatik litaqwa biha ala taqwa. Kata Imam Ghazali, enggak ada bedanya kalau kita pas buka puasa makannya kebanyakan, hanya mindahin jam makan ya. Biasanya makan siang ba'da zuhur, ini dipindahin makan siangnya ba'da maghrib. Biasanya makan malamnya ba'da maghrib atau ba'da isya, nanti makan malamnya digeser lagi ba'da tarawih jemaah sekalian. Ini kan kita nih semuanya modelannya kayak begini jemaah sekalian. Maka kata Imam Ghazali, jangan kebanyakan. Kebanyakan makan halal aja nggak bagus, apalagi kebanyakan makan makanan yang haram. Makan halal kebanyakan nggak bagus jemaah sekalian. Orang kekenyangan nggak bagus. Orang kekenyangan nggak bagus. Man akala kathiran syariba kathiran, man syariba kathiran nama kathiran, man nama kathiran jaa yaumal qiyamah faqiran. Makan banyak pasti minumnya banyak. Orang minum banyak tidurnya juga banyak. Orang yang banyak tidurnya nanti hari kiamat datang dalam keadaan fakir. Nah, datang dalam keadaan fakir. Ini belajar, ini pelajaran termasuk buat yang menyampaikan juga nih jemaah sekalian. Kita paling sulit untuk menahan-nahan jemaah sekalian. Nahan-nahan. Maka sebisa mungkin kita masih di awal bulan suci Ramadan, melatih diri kita berbuka puasa dengan yang sedikit jemaah sekalian. Dengan yang sedikit tapi kita yakinin keberkahannya jemaah sekalian. Dengan yang sedikit, orang kalau kebanyakan dia sulit bangun jemaah sekalian. Ya. Kan kita lagi lapar galak, udah kenyang bego. Begitu udah sering. Itu udah kaidah umum. Kekenyangan udah akhirnya maghribnya telat, isyanya telat, tarawihnya bablas. Makanya banyak penyakit orang yang ngadain buka puasa berjamaah, buka puasa bareng, itu maghribnya udah nggak berjamaah. Buka puasanya berjamaah, maghribnya nggak berjamaah. Gimana sekalian? Buka puasanya berjamaahnya, salat tarawihnya nggak berjamaah, udah nggak tarawih, isyanya nggak berjamaah. Maka cariin. Kalau lagi ada teman yang ngajak buka bareng jamaah sekalian, cek dulu siapa temennya. Cek dulu teman. Kalau seandainya kita bakalan larut dengan euforia mereka, mendingan gak usah ditinggalin. Gak usah buka puasa dengan mereka. Rugi jemaah sekalian. Rugi. Mendingan ketemunya nanti habis tarawih. Ketemunya nanti habis tarawih bebas, dah mau diambil subuh nggak masalah dah. Daripada nanti dia ketemu di maghribnya dia bablas, isyanya dia bablas, nggak tarawih. Rugi jemaah sekalian. Wa innamal maksud bisyam kasru syahwatik. Maksud dari puasa ialah menghancurkan syahwat kita dan melipat gandakan kekuatan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza akalta 'ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dahwatan fala faida fi shaumik wa qad thaqulat 'alaika ma'idatuk. Wa ma wi'a'un abghad ila Allah ta'ala min batnin muli'a min halalin fa kaifa idza muli'a bi haramin. Kata dalam riwayat ada hadis Rasulullah SAW menjelaskan paling buruknya manusia mengisi sebuah bejana ialah mengisi perut dengan penuh. Kepenuhan perut itu jemaah sekalian sampai kekenyangan jemaah sekalian itu seburuk-buruknya manusia. Padahal yang diisi dengan makanan yang halal, kepenuhan jemaah itu buruk jemaah sekalian. Orang kalau udah kan ada sulusan li ta'ami, sulusan li syarabi wa sulusan li nafasih. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafasnya. Tapi kalau sepertiga udah dihabisin setengahnya buat makanan, habis sisanya buat minuman, nggak ada nafasnya gimana? Jadi imam taraweh gimana? Ngos-ngosan gimana? Kayaknya kalau yang jadi imam taraweh makannya entar-entaran itu, jangan sampai kenyang-kenyang banget, nafasnya habis gimana sekalian. Maka ini pelajaran hikmah kita yang bisa kita petik dari Adabus Syam Al-Imam Al-Ghazali. Masih panjang jemaah sekalian, mudah-mudahan masih ada waktu di bulan suci Ramadan kita masih bisa menjelaskan kitab Bidayatul Hidayah. Panjang umur, sehat afiat, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa anhum alaihi wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi wa sallallahu ala abdika
wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Muhammad Rasulullah Allah
كاشفا فلا تسكنوني بطول الجفا ومنذ بوصل ولا في المنام الله 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 لا إله إلا الله الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تحيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد دعا لمدي صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربه إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وإبال مودة ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق والطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجعلنا وعبابا لنا بذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجعلنا وعبابا لنا بذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح صبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالبركة الفاتحة وبشابة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لنتي ويرحم ويدي بالبلاء يا الله ويدي بالبلاء يا الرحمن ويدي بالبلاء الرحيم دعوهم بهواته. آخرنا الحمد لله رب العالمين.